Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami ya Bapa, sehingga ketika firman-Mu disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan berkhotbah dengan judul Alasan untuk Bersyukur kepada Tuhan. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima, dengan judul Alasan untuk Bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah bunyinya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh ucapan syukur Rasul Paulus dan Timotius ketika mengingat umat yang percaya kepada Tuhan di Filipi. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa ada sukacita ketika Rasul Paulus berdoa bagi umat yang percaya kepada Tuhan di Filipi. Rasul Paulus bersyukur karena umat yang percaya kepada Tuhan di Filipi telah membantu Rasul Paulus di dalam menyebarkan Injil. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena umat yang percaya kepada Tuhan di Filipi telah membantu Rasul Paulus di dalam menyebarkan Injil. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Dapat kita lihat dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Yang kedua, karena Tuhan itu setia. Dapat kita lihat dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yang ketiga, karena Tuhan itu adil. Dapat kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah agar pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Mari kita melihat 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh ucapan syukur dari Daud kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Daud bersyukur kepada Tuhan karena tabut perjanjian yang telah dirampas oleh orang Filistin dapat dibawa kembali ke Yerusalem. Pada masa itu, tabut Allah mewakili kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Namun, tabut perjanjian tersebut dirampas dan ditahan oleh orang Filistin selama 7 bulan. Singkat cerita, atas pertolongan Tuhan, tabut perjanjian tersebut dikembalikan ke Israel dan dapat dibawa kembali oleh Daud ke Yerusalem. Oleh sebab itu, Daud bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak hanya menunjukkan kebaikannya kepada Daud, melainkan juga kepada setiap kita.
karena Tuhan itu baik kepada semua orang. Mari kita melihat Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang, namun seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat karena keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketahuilah bahwa di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan di dalamnya, ada maksud Tuhan yang baik bagi setiap orang yang mengasihinya. Karena di mata Tuhan setiap kita begitu berharga dan mulia. Ketahuilah bahwa penilaian Tuhan atas kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada penilaian siapapun atas hidup kita. Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kata lain, Tuhan mau menyatakan bahwa Ia adalah pribadi yang mau berkorban. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan itu baik. Ia mengenal setiap kita. Ia tidak hanya mengenal nama kita, tetapi Ia mengetahui segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu baik dan percayalah Ia akan memberikan pertolongannya bagi setiap anak-anaknya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kebaikannya ditunjukkan kepada kita melalui kasih-Nya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai yang ke-50 dikisahkan mengenai seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang anak muda yang dikasihi oleh ayahnya melebihi saudara-saudara yang lainnya. Dan hal tersebut membuat saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Bahkan Alkitab mencatat bahwa saudara-saudaranya membenci Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya mulai merencanakan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan Yusuf. Singkat cerita, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu ia dijual menjadi seorang budak. Ia mengalami fitnahan oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Bagi dunia, hal ini merupakan hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Namun atas kebaikan Tuhan, Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir di tengah kelaparan yang sedang melanda saat itu. Sampai suatu ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan di saat itulah terjadi pertemuan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan itu baik. Manusia dapat mereka-rekakan yang jahat atas kehidupan Yusuf, tapi Tuhan dapat memakai hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Yusuf, Tuhan pun dapat mendatangkan kebaikannya atas kehidupan kita. Sehingga kita seharusnya menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, karena kebenarannya Tuhan itu baik. Teman-teman, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan itu setia. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan itu setia. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh ucapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan atas berbagai karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada warga gereja di
Korintus. Pemberian karunia rohani tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menerima Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan yang telah meneguhkan pemberitaan Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, Tuhan juga yang akan meneguhkan mereka sampai seterusnya sebagai pribadi yang setia. Sebagaimana Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu setia. Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam perkataannya. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-13 berkata, "Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan." Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Perkataan Tuhan layak untuk dipercaya karena Ia adalah pribadi yang setia. Dengan kata lain, ayat ini dapat diartikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam setiap janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan lalai di dalam menepatinya. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu lalai, Tuhan itu tidak menepati janjinya karena waktu penggenapannya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang lalai di dalam menepati setiap janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi perkataannya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Manusia dapat lalai menepati janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu setia. Selain menunjukkan kesetiaannya di dalam perkataan, Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya di dalam bentuk memberikan jalan keluar. Percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Ketahuilah bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia, Ia akan setia untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ia adalah pribadi yang setia untuk memberikan kepada kita jalan keluar untuk dapat mengatasi hal tersebut. Tuhan tahu kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan kita, melainkan akan memberikan jalan keluar. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan yang ke-23 dikatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa kesetiaan Tuhan tidaklah berkesudahan. Tuhan adalah pribadi yang setia sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu setia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 dikisahkan mengenai seorang tokoh yang bernama Abram, yang kelak kita kenal dengan sebutan Abraham. Abraham memiliki seorang istri yang bernama Sarah, dan Alkitab mencatat secara jelas bahwa Sarah adalah perempuan yang mandul, artinya tidak dapat memiliki keturunan. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Ia akan mempunyai anak, dan keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saat itu Abraham berumur 75 tahun ketika Tuhan memberikan janjinya kepadanya. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan kepada Abraham tidak digenapi di dalam waktu yang singkat. Ada waktu yang cukup lama di mana pada akhirnya janji Tuhan kepada Abraham
digenapi. Alkitab mencatat bahwa pada saat Abraham berumur 100 tahun, janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Sarah pun melahirkan seorang anak dan ia memberikan nama Ishak. Tuhan yang telah berjanji kepada Abraham adalah Tuhan yang setia. Ketika Tuhan memberikan janjinya, maka Tuhan akan menggenapi janji tersebut. Mungkin kita tidak mengetahui mengenai waktu penggenapannya, tapi satu hal yang pasti, kita memiliki Tuhan yang setia. Ketika ia berjanji, ia pasti akan menepati bagi setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu setia. Teman-teman, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan itu adil. Mari kita melihat Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan itu adil. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kesesakan yang sedang dialami oleh Daud, sehingga Daud menaikkan syukur pada Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud bersyukur kepada Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan itu adil. Di dalam perjalanan kehidupan Daud seringkali diperlakukan tidak adil, difitnah, bahkan dikejar-kejar oleh orang yang begitu membencinya. Namun berkali-kali Tuhan menunjukkan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul yang hendak untuk membunuhnya, tapi Tuhan membela Daud dengan meluputkan Daud dari hal tersebut. Ketika Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya dan membunuh Uria yang merupakan suami dari Batsyeba, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud atas dosa yang telah dilakukannya. Hal tersebut dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan yang tanpa memandang muka menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Melalui beberapa hal tersebut, Daud dapat mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang adil di dalam perbuatan dan setiap keputusan yang dilakukan. Sehingga di tengah-tengah ketidakadilan, kesesakan, bahkan kesulitan yang sedang dialami oleh Daud, Daud memohon keadilan Tuhan untuk dinyatakan. Daud bersyukur kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan itu adil. Sebagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adil. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, kau duduk di atas tahta. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Penghakiman bukanlah tugas kita karena kita bukanlah hakim. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang berhak untuk menilai setiap perbuatan dari manusia. Karena Tuhan adalah pribadi yang adil, ia membalas setiap orang menurut perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-13 dikatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan adalah pribadi yang adil. Tuhan paling tahu apa yang harus ia lakukan atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil karena apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Tapi ketahuilah, Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Hanya Sang Pencipta yang paling mengenal ciptaannya. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-26 berkata, banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Jika saat ini kita sedang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, datanglah kepada Tuhan. Ungkapkanlah hal tersebut kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang adil dan percayalah ketika kita datang kepadanya, maka Tuhan akan menegakkan keadilannya atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adil. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi
nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Alasan untuk bersyukur kepada Tuhan yang didasarkan pada surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Yang kedua, karena Tuhan itu setia. Dan yang ketiga, karena Tuhan itu adil. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan serta penghiburan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau adil dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.